Makin kesini makin kesana, harga SSD makin merana, khususnya SSD NVMe. Gue lihat-lihat kemarin harga SSD NVMe generasi ketiga itu harganya udah mau menyamai SSD SATA 3. Padahal kalau misalnya kita lihat secara spek di atas kertas, SSD NVMe ini udah jelas banyak banget keunggulannya dibandingkan dengan SSD SATA. Terus kok bisa sih harga SSD ini bisa turun banget kayak gini, terjun banget? Ini dimulai dari persediaan yang banyak banget, dan juga produksi yang meningkat secara drastis di akhir tahun 2022. Dan berdampak sampai sekarang nih, persediaan yang meningkat mengakibatkan oversupply yang ada di pabrik chip. Banyak banget barang yang berhubungan dengan media penyimpanan terkena dampaknya, kayak storage SSD dan juga USB flash disk. Dari berita yang gua kutip, pabrik produsen ternama untuk chip storage yaitu Kioxia dan Micron menyatakan kalau mereka akan mengurangi produksi mereka secara besar-besaran. Harga SSD sendiri udah turun sekitar 16-25% di awal tahun 2023 dan diprediksi akan mengalami penurunan sekitar 45% lagi pada akhir tahun 2023 ini. Turunnya harga SSD ini juga ada beberapa faktornya. Kayak udah masuk SSD NVMe generasi terbaru yaitu generasi kelima, walau distribusinya belum merata. Jumlah slot yang ada di Mobo juga menjadi salah satu alasan orang-orang enggan membeli M.2. Secara di motherboard lebih banyak slot SATA ketimbang NVMe-nya. Hal ini juga yang membuat harga SSD SATA tetap berada di rentang harga yang wajar walau ikutan turun. Padahal kalau dilihat secara spek SSD NVMe dan SSD SATA punya perbedaan yang cukup signifikan. Dimulai dari yang paling gampang dilihat yaitu adalah masa garansi. Dimana kalau SSD SATA ini punya rentang garansi antara 1-3 tahun. Sementara untuk SSD NVMe punya rentang garansi 3-5 tahun lamanya. Size juga berbeda jauh. Untuk SSD SATA memiliki ukuran 10 cm x 7 cm dengan tebal 7 mm atau biasa kita sebut dengan form factor 2,5 inch. Ini sih ngaruh banget buat yang form factor PC-nya small ya atau mini ETX. Biasanya user-user mini ETX sangat menghindari penggunaan SSD SATA karena makan tempat. Belum lagi tempat untuk kabel SATA dari power supply-nya. Yang kedua adalah speed. Di sini gue ambil contoh merek dari Cleve baik SSD SATA maupun SSD NVMe. SSD SATA dengan kapasitas 480GB memiliki speed read sebesar 500 Mbps dan gak ada keterangan speed write-nya, jadi kita samain aja ya 500 Mbps. Sementara untuk SSD NVMe, Cleve Gen ketiga dengan kapasitas 512GB memiliki speed 2050 Mbps atau sekitar 2GB ya. Dengan speed write-nya itu 1,6,5 GB per second. Untuk TBW antara kedua SSD ini juga terlampau jauh ya. Nah, ngomong-ngomong soal TBW, mungkin banyak banget yang belum tahu TBW ini apa. Jadi TBW ini adalah terabyte per written. Terabyte per written ini adalah seberapa banyak data yang bisa ditulis di sebuah SSD. Biasanya semakin besar kapasitas sebuah SSD itu, maka TBW-nya juga akan ikut meningkat. Contohnya aja di sini. Untuk Cleve Neo N400 punya TBW sebesar 200 untuk size 480GB-nya. Sementara Cleve Crush C710 punya TBW 300 untuk size 512GB-nya. Bisa dikatakan kalau umur SSD NVMe ini jauh lebih panjang dan tahan lama ketimbang SSD SATA. Walau sebenarnya SSD SATA memakan lebih sedikit daya ya ketimbang si SSD NVMe, di mana SSD SATA itu menggunakan hanya di bawah 4 watt untuk transfer datanya. Sementara untuk SSD NVMe itu dia menggunakan 3,5 sampai 10 watt untuk yang high-end ya. Untuk yang 3,5 watt itu biasanya untuk low-end SSD. Untuk yang high-end itu bisa mencapai 10 watt, yang mungkin kayak Samsung yang bisa mencapai 7000 Mbps ya untuk write dan read-nya ya. Performa yang jauh dan juga daya tahan yang sangat berbeda ini, tapi harganya hampir sama. Gue agak bingung juga sih kalau mau nambah storage, karena kebetulan 2 slot NVMe di motherboard gue udah keisi semua. Yang ngebuat gue juga mau nggak mau harus beli SSD SATA kalau misalnya nanti kedepannya gue mau nambah storage.
Walau emang ada beberapa adapter kayak PCIe adapter, tapi gua nggak suka aja, takutnya ngurangin speed atau bikin stuttering gitu kalau misalnya SSD ini gua isi game ya. Atau kalian bisa juga pakai housing SSD SATA untuk SSD NVMe-nya, tapi ya jelas nambah cost lagi. Mending langsung ambil SSD SATA aja kalau kayak gitu. Gimana pendapat kalian tentang harga SSD yang turun terus ini? Tulis di kolom komentar yang udah tersedia. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gua Ricky pamit undur diri. Bye!